Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa berzikir, kita bisa mengerjakan salat, kita juga bisa mengkaji, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, difahami, ditadaburi, ditadarusi, maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan ketenangan, dan juga para malaikat pun akan hadir di majelis yang ada dengan mendoakan ampunan dan juga mendoakan rahmat. Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di dalamnya di hadapan para malaikatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini benar-benar mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Amin. Dan sebelum kita melanjutkan mengkaji surah Al-Fil, ini nanti kajiannya berapa menit kira-kira? Kalau misalnya jam Pitu lebih 10 11 lebih 11 pitu seperempat atau pitu lebih 10? ya, jam 11 menit. Karena saya khawatir nanti ada yang kerusuhan. Jam itu kok urung bar, padahal ngisae jam 7 lebih. Jadi ini saya sampaikan sebelumnya ya, karena namanya orang mendengarkan kajian itu berbeda dengan orang yang menyampaikan kajian. Orang yang menyampaikan kajian itu rata-rata nggak ngantuk.
Walaupun ada juga yang ngantuk, tapi rata-rata tidak ngantuk. Tapi kalau orang mendengarkan, itu kalau tidak perhatian betul dan benar-benar bisa merasuk di dalam hati, itu pada akhirnya juga ngantuk. Jadi nanti kalau mungkin ada yang ngantuk, jangan disalahkan yang ngaji. Saya katakan begitu. Kalau ada yang ngantuk, jangan disalahkan yang ngaji. Dan termasuk bagian adab penuntut ilmu. Ini adab penuntut ilmu. Memang berusaha untuk mempersiapkan diri di dalam majelis ilmu, karena memang amat butuh terhadap ilmu. Bukan hanya sekedar hadir di majelis dengan alasan timbang tengok-tengok naik omah, bukan gitu. Tapi memang tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Di samping mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu, harapan yang paling kuat adalah untuk mendapatkan ilmu. Dan sesudah mendapatkan ilmu, untuk menjaganya dengan kita mengamalkan dan juga mengajarkan kepada orang yang belum tahu, atau mengingatkan kepada saudara kita yang lupa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan buat kita sehingga kita dimudahkan untuk memahami ayat-ayatnya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surah Al-Fil, alam taro, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau melihat, kaifa fa'ala, bagaimana bertindak Rabbuka, Rabbmu. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Rabbmu bertindak bi ashabil fil, kepada tentara bergajah. Ashabil fil itu para pemilik gajah. Maksudnya adalah tentara yang mengendarai gajah. Alam yaj'al, tidakkah ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaidahum, makar mereka, fi tadlil, di dalam kesia-siaan. Tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan makar mereka sia-sia, nggak ada gunanya. Wa arsala alaihim, wa arsala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan alaihim, atas mereka ashabil fil, bayron ababil, bayron burung ababil yang berbondong-bondong. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan pada mereka, Allah ta'ala kirimkan kepada
tentara bergajah, burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim, burung-burung itu melempari kepada mereka bihijaratin, bebatuan, min sijil, dari tanah yang terbakar. Burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan itu berbondong-bondong menyerang kepada tentara bergajah, melempari mereka dengan batu-batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Faja'alahum, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tentara bergajah ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kaya dene godhong-godhongan sing dipangan ular. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Ini terjemah singkat surah Al-Fil, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan penafsiran agar kita bisa memahami maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil ini. Hadhihi minan ni'am allati imtanna Allahu biha ala Quraisyin. Ini adalah bagian dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karunia berupa nikmat-nikmat tersebut kepada orang-orang Quraisy. Nikmat yang tidak didapatkan oleh orang yang lainnya. Pasukan yang begitu kuat, seakan tak pernah ada yang bisa mengalahkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang ada di Makkah, menyelamatkan orang-orang Quraisy dari serangan pasukan bergajah. Mereka semuanya selamat. Tidak ada satupun di antara mereka yang mati karena mendapatkan serangan dari tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang Quraisy fima sarafa anhu min ashabil fil alladzina kanu qad azamu ala hadamil Ka'bah. Di dalam hal yang Allah Subhanahu wa taala palingkan dari mereka orang-orang Quraisy dari tentara bergajah yang mereka benar-benar berkemauan kuat menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala palingkan, Allah Subhanahu wa taala jauhkan pasukan bergajah yang punya kemauan kuat untuk menghancurkan Ka'bah dari orang-orang Quraisy. Dan yang menghadapi pasukan bergajah itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki Ka'bah. Pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga
wa mahwi athariha minal wujud. Dan juga pasukan bergajah itu berkemauan kuat menghilangkan jejak adanya Ka'bah. Jadi maunya itu menghancurkan Ka'bah dan dihilangkan jejaknya sehingga tidak membekas sama sekali. Sehingga tidak membekas sama sekali. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Fa'abadahumullahu wa arghama unufahum wa khayyaba sa'yahum wa dhalla amalahum wa raddahum bisyarri khaybatin. Perhatikan di sini. Mungkin ada sebagian yang bermimpi. Jadi diusahakan kalau mungkin ngantuk itu apa? Diusahakan untuk tidak ngantuk. Ini diusahakan ya. Saya khawatir salah paham, kemudian diceritakan atau disampaikan kepada orang lain, akhirnya salah. Ini diusahakan. Allah Subhanahu wa taala menghadang pasukan bergajah. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala gagalkan usaha mereka dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sia-sia amal mereka. Masih pada bagian perbatasan Makkah. Itu saja karena yang berkuasa adalah Allah. Seluruh gajah itu juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memalingkan pasukan bergajah, gampang sekali. Sebagaimana ya dikisahkan itu di dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian ya, diceritakan bahwa ketika sudah ada di perbatasan Makkah, gajah-gajah itu sudah tidak mau melanjutkan perjalanan, akan tetapi apabila diarahkan kembali itu langsung berjalan kembali. Karena yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sesungguhnya lawan-lawan Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun yang mereka miliki, secanggih apapun alat-alat perang yang mereka miliki, bagi Allah Subhanahu wa taala sangat gampang sekali untuk menghancurkannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan alat apapun yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Salah satu di antaranya adalah ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasukan bergajah itu berpaling menjauh dari Mekah dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka karena mereka akan menghancurkan Ka'bah, yang Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala
kembalikan mereka dengan seburuk-buruk kegagalan. Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka pasukan bergajah dengan seburuk-buruk kegagalan. Enak kalau hanya sekedar mungkin kembali dalam keadaan selamat. Mereka kembali tapi dalam keadaan binasa. Waliyadzubillah. Lalu siapakah pasukan bergajah itu? Ceritanya begini. Wa kanu qauman tanasara wa kana dinuhum idzaka aqraba halan mimma kana alaihi Quraisyun min ibadatil awthan. Adalah mereka orang-orang Quraisy, saya ulangi, adalah mereka pasukan bergajah, bukan orang Quraisy. Adalah mereka pasukan bergajah, kaum yang beragama Nasrani, orang-orang Nasrani Yaman. Dan adalah agama mereka ketika itu keadaannya mirip dari keberadaan orang-orang Quraisy dari melaksanakan ibadah kepada berhala-berhala. Kok dikatakan begitu ya? Orang-orang Quraisy ibadah kepada berhala, dan berhala itu diletakkan di dalam Masjidil Haram. Ada sebagian ada di Ka'bah, ada sebagian di tempat-tempat yang lainnya. Kalau orang-orang Nasrani Yaman, mereka beribadah kepada berhala berupa apa? Yesus yang dipatungkan. Yesus yang dipatungkan. Itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Jadi keadaannya itu hampir sama. Mereka menyembah berhala, semisal orang-orang Quraisy juga menyembah berhala. Walakin kana hadza min babil irhas wa tawdi'ah lima ba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka itu dari pintu dasar dan juga persiapan untuk utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah, bukan memberikan pembelaan terhadap orang-orang Quraisy, karena mereka orang-orang Quraisy itu juga menyembah berhala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka ini sebagai dasar dan juga persiapan untuk utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi dzalikal 'am wulida ala asharil aqwal wa lisani halil qadar. Karena sesungguhnya di tahun itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan berdasarkan paling masyhurnya ucapan dan juga bersesuaian dengan keadaan yang terjadi di masa itu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam itu dikatakan lahir tahun gajah. Lahirnya itu di tahun gajah. Mengenang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada saat itu terjadi peristiwa berupa pasukan bergajah itu menyerang Ka'bah.
Yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nansurukum ya ma'syara Quraisyin 'alal khabasha li khairatikum 'alaihim walakin siyanatan lil baiti al-atiq alladhi sanusyarrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqqiruhu bi bi'tsatin nabi al-ummi Muhammadin salawatullah wa salamuhu alaihi khatamil anbiya." Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tidaklah menolong kalian wahai orang-orang Quraisy mengalahkan Habasah, mengalahkan orang-orang Nasrani Habasyah. Karena kebaikan kalian di atas orang-orang Nasrani Habasyah." Bukan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kami menolong kalian wahai orang-orang Quraisy mengalahkan Habasyah, bukan kebaikan kalian di atas orang-orang Habasyah. Akan tetapi untuk menjaga Al-Baitil Atiq, untuk menjaga Ka'bah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kami Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya, Allah Subhanahu wa taala menghormatinya dengan terutusnya An-Nabi Al-Ummi Muhammad salawatullah wasallamuhu alaihi khatamil anbiya'i. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan pasukan bergajah itu untuk menjaga Baitullah Baitullah Al-Muharram, Ka'bah, yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah agungkan, Allah hormati dengan diutusnya An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap pasukan bergajah. Di antaranya adalah agar calon rasul, calon nabi yang terakhir itu benar-benar tumbuh dalam keadaan aman dan tidak ada seorang pun yang menculiknya. Tidak ada seorang pun yang berani untuk menyakitinya. Itu mulai lahir. Karena kabar-kabar tentang kelahiran Nabi terakhir itu sudah disebut-sebut di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Ciri-ciri orangnya juga sudah jelas di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Kalau orang-orang Yahudi tahu, pasti dibunuh. Dengan adanya peristiwa besar, Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan bergajah, maka terhormatlah orang-orang Quraisy di tempat manapun mereka berada, dan juga bahkan mereka orang-orang Quraisy itu selalu mendapatkan pengamanan dari berbagai penduduk negeri-negeri selain Makkah. Wa hadhihi qissatu ashabil fil ala wajhil ijaz wal ikhtisar wa taqrib. Dan ini adalah kisah tentara bergajah berdasarkan sisi
penyampaian dengan singkat. Qad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud. Sungguh telah berlalu di dalam kisahnya ashabil ukhdud. Ini di dalam tafsir diceritakan juga tentang ashabil ukhdud, orang-orang yang dilemparkan di dalam parit-parit, yang parit-parit itu dipenuhi dengan api. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dimasukkan di dalam parit-parit yang penuh dengan api. Ceritanya adalah An-Nadha Nawas wa kana akhira muluki Himyar. Disebutkan Hamir, cuma terjemahnya Himyar. Wa kana musyrikan wa huwa alladhi qatala ashabal ukhdud. Sesungguhnya Dzu Nawas adalah dia akhir raja-raja Himyar, kerajaan Himyar. Dia adalah orang yang musyrik, dan dialah yang membunuh ashabal ukhdud. Dialah yang membunuh ashabal ukhdud, yang ceritanya secara singkat bahwa ketika, ini secara singkat saja, ketika si pemuda itu sudah selamat dari berbagai macam rekayasa sang raja untuk membunuhnya. Raja menginginkan membunuh dengan berbagai cara, tapi ternyata gagal. Lalu pemuda itu mengatakan, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali kamu itu nuruti apa yang kuperintahkan. Kumpulkan seluruh penduduk negeri. Satu. Kemudian suruh mengikat di tempat yang lapang sehingga seluruh penduduk negeri bisa melihatnya. Kemudian diberikannya anak panah beserta busurnya, dan kalau sudah siap, suruh mengucapkan Bismi Rabbil Gulam, dengan menyebut Tuhannya si pemuda, atau Bismillahi Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya sang pemuda, maka aku akan mati. Lalu benar, diikuti apa yang menjadi arahan sang pemuda. Lalu sang raja itu memanah tepat pada bagian jantungnya, matilah sang pemuda. Sang pemuda ini mengorbankan satu jiwa, akan tetapi menyelamatkan seluruh penduduk yang ada di negeri itu dari siksa neraka. Karena mereka yang menyaksikannya, kecuali para tentara-tentara milik sang raja, itu sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani kepada sang raja. Akhirnya sang raja buat parit dipenuhi dengan api. Siapa yang tidak beriman kepada raja bahwa dia itu adalah Tuhannya, siapa yang mengimani kepada Tuhannya sang pemuda, maka dia itu akan dimasukkan di dalam parit yang penuh dengan api. Lalu mereka semuanya dimasukkan dalam parit.
mereka rela mendapatkan siksaan ketika di dunia semata-mata untuk mendapatkan keselamatan siksaan nanti di akhirat. Dan salah satu di antara orang-orang yang beriman adalah seorang ibu yang memiliki bayi masih ada di dalam gendongannya. Orang itu mau masuk ke parit ragu, masuk ke parit ragu. Kemudian sang bayi itu berkata, masuklah wahai ibu, masuklah wahai ibu, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya masuklah di dalam parit. Ini ceritanya Ashabul Ukhdud. Kanu nasara wa kanu qariban min ishrina alfan. Adalah mereka itu orang-orang Nasrani. Itu Ashabul Ukhdud itu orang-orang Nasrani. Karena pada waktu itu kan belum ada Islam. Maksudnya Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan adalah mereka, jumlah mereka mendekati 20.000 orang. Mendekati 20.000 orang itu masuk di dalam parit semuanya. Falam yaflut minhum illa dausun dzu sa'laban. Maka tidaklah selamat, tidaklah lepas dari jumlah 20.000 itu kecuali namanya Daus yang diberi julukan dzu sa'laban. Dia selamat. Dia itu selamat. Fadhaba fastaghatha bi Qaisar Malik Syam wa kana Nasraniyan. Lalu pergilah Daus, lalu minta tolong agar mendapatkan selamat, minta tolongnya kepada Qaisar, Raja Syam. Dan adalah Qaisar itu beragama Nasrani, sama-sama beragama Nasrani. Maksudnya Nasrani di sini adalah orang yang taat kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih berhubungan dengan asal usul adanya Abraha yang memimpin pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Sebelum kita tutup kajian malam ini, apa mungkin ada pertanyaan? Kami persilakan. Gimana? Ada enggak? Kalau tidak ada, kita akhiri kajian malam ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita dan membesarkan hati kita sebagai orang-orang yang bertauhid, membesarkan hati-hati kita sebagai orang yang berusaha untuk mempertahankan keimanan. Sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengalahkan mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.